Sa, berapa tahun lagi yang kamu butuhkan untuk menggantung balon di sana? Tanya Cecil yang membuatnya sedikit tersentak. Oh, maaf, aku tidak sadar. Katanya sambil memasang balon di sudut ruangan dan turun dari tangga. Setelah itu, Rosa mengambil balon lagi akan menggantungnya di tempat yang lain. Tepat ketika dia akan berpindah posisi, tangannya tidak sengaja menyentuh tangan Ivan. Dengan cepat, dia menarik tangannya, hendak pindah ke tempat yang lain. Namun, Ivan ternyata lebih sigap. Pria itu memegang tangannya. Mari kita bicara. Ia kemudian menyeretnya ke lantai atas, tepatnya ke kamarnya. Gavin yang melihat keduanya berjalan cepat menaiki tangga kaca, menghidupkan api cemburu di dalam hatinya. Dengan ekspresi yang menunduk sedih, ia melanjutkan pekerjaannya, menulis banner selamat ulang tahun. Cecil yang menyadari perubahan ekspresi rekannya yang satu ini menepuk lengan Adit. Menggerakkan bola matanya, ia memberi sinyal. Tapi pria itu hanya menaikkan pundaknya. Ivan membawa Rosa ke balkon lalu menutup pintunya. Menekan tubuh gadis tersebut ke tembok, ia menatap matanya dalam-dalam. Mengapa kamu menghindariku, Sa? Apa? Aku tidak menghindarimu. Rosa mengalihkan pandangannya. Dia tidak berani menatap mata Ivan. Sa, dengarkan aku. Sepanjang tahun aku tinggal di sini bersamamu. Pelan-pelan aku mulai jatuh cinta padamu. Aku menyukaimu, Sa. Izinkan aku membantumu menyembuhkan bekas lukamu. Sedikit membungkuk, pria itu memegang lengan Rosa dengan kedua tangannya. Aku tidak tahu apa yang sedang kamu bicarakan sekarang. Aku tidak memiliki bekas luka, dan kamu tidak perlu membantuku menyembuhkannya. Ia berusaha mengelak. Menangis setiap malam menurutmu itu bukan luka. Lukamu terlalu dalam, Sa. Tidak ada yang tahu betapa sedihnya kamu. Setiap malam menangis di atas tempat tidurku. Mata Rosa terbuka lebih lebar. Ia mengalihkan pandangannya pada Ivan dengan ekspresi terkejut. Kamu... Iya, aku tahu semua itu. Tapi setiap pagi aku bangun di kamarku sendiri. Iya, itu karena aku yang membawamu kembali ke kamarmu setiap malam. Setiap malam, Sa. Aku mendengar suara ratapanmu setiap malam. Bisakah kamu memberitahuku, sejak kapan aku bisa tidur dengan nyenyak? Oh, tapi mengapa kamu harus menyembuhkan lukaku? Kamu tidak perlu bersimpati padaku. Rosa mendorong dada Ivan dan akan berjalan masuk ke dalam. Namun Ivan menarik tangannya lalu menekan tubuhnya lebih keras ke dinding kali ini. Pria itu meletakkan kedua telapak tangannya di dinding di atas pundak Rosa, membuatnya seperti terkurung. Lalu ia mendekatkan wajahnya. Mereka dalam posisi yang sangat dekat sekarang. Gadis itu ketakutan. Apa yang akan dilakukan Ivan padanya? Kamu tidak ingin aku menyembuhkan lukamu? Ingat, Sa, semakin kamu menolakku, semakin dekat aku akan datang padamu. Aku akan membuatmu jatuh cinta padaku. Dan saat ingatanku kembali, aku akan menjadikanmu milikku. Aku
bersumpah. Seketika wajah Ken muncul di pelupuk matanya. Apa yang diucapkan Ivan sama dengan yang diucapkan cinta pertamanya yang sudah meninggal itu beberapa tahun yang lalu. Bagaimana jika kamu sudah memiliki orang yang kamu cintai saat itu? Kita lihat saja nanti. Dengan menyeringai, Ivan menjawab singkat. Ia menarik tangannya lalu mundur satu langkah. Mengusap-ngusap kepala Rosa seperti anak kecil, ia berkata lagi. Kamu tidak perlu takut denganku. Aku bukan orang jahat. Percayalah padaku. Ia tersenyum sebelum akhirnya membuka pintu balkon dan masuk ke dalam. Setelah 30 detik Ivan meninggalkannya di sana, Rosa tidak bisa menahan air matanya. Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang sangat mirip dengannya? Mengapa semua yang ada padamu sangat mirip dengannya? Tatapanmu, kehangatanmu, aroma tubuhmu. Sampai kapan kamu akan menghancurkan hidupku? Davi tersenyum lebar saat semua orang mulai menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuknya. Ibunya membawakannya kue dari meja dapur. Selamat ulang tahun, Dev! Mereka berteriak dengan nada gembira. Ayo buat permintaan, lalu tiup lilinnya, ucap Cecil bersemangat. Mengatupkan kedua tangan dan menutup matanya, anak kecil tersebut berkata dengan lirih. Namun meskipun begitu, semua orang yang berdiri mengelilinginya masih bisa mendengar kata-katanya. Aku ingin Dedi menikah dengan Mami, lalu kami hidup bahagia bersama. Mendengar harapan Davi, Ivan diam-diam tersenyum kecil. Sementara Gavin membuang mukanya ke arah yang lain. Pikiran serta hatinya semakin tidak menentu. Cecil juga dibuat sedikit terkejut. Namun keterkejutannya itu tidak sebanding dengan Rosa. Rahangnya hampir jatuh. Apa yang sudah diajarkan Ivan padanya? Mengalihkan pandangannya pada Ivan, mata mereka bertemu. Mendekatkan tubuhnya, Ivan sedikit menunduk dan berbisik. Sa, aku akan mewujudkan keinginan putramu. Panas yang terasa di daun telinganya seketika merembet ke pipinya. Rosa tersipu malu. Jantungku. Ia bisa merasakan jantungnya berdetak semakin tidak terkendali. Davi membuka mata lalu meniup lilin yang ada di depannya. Mereka semua bertepuk tangan dengan gembira. Tenang saja, Boy. Ommu yang memiliki ketampanan level maksimal ini akan membantumu. Oke? Adit membentuk kedua tangannya di atas kepala menjadi tanda love dan menunjukkannya pada Davi. Yang benar, Om. Mata anak kecil itu bersinar penuh harapan. Adit mengangguk lalu mengedipkan satu matanya. Van, apa kamu pernah berpikir kamu akan mewujudkan keinginannya? Cecil duduk di sofa di samping Ivan yang tengah menikmati kuenya. Bola matanya menangkap Rosa yang berdiri tidak jauh sedang memperhatikan mereka. Mungkin aku akan mencobanya. Ivan menjawab dengan santai. Kamu tahu kan, jika ada seseorang yang memang benar-benar sulit untuk didapat, kamu masih memiliki pilihan yang lain? Cecil menaikkan alisnya. Keduanya tertawa terkikik. Rosa mencacah kue yang ada di tangannya dengan garpu plastik.
Lalu ia memalingkan tubuh dan berjalan ke dapur dengan wajah cemberut. Ivan tersenyum diam-diam melihat tingkah Rosa. Dia tidak menyangka gadis itu adalah tipe yang posesif. Sebelum pulang ke rumah, Adit dan Gavin memutuskan untuk pergi ke kafe yang biasa mereka datangi dulu bersama almarhum Ken. Keduanya mengambil tempat duduk di depan meja bar. Sudah berapa lama kita tidak datang kemari, Vin? Tanya Adit memecah keheningan di antara mereka. Aku lupa. Kelihatannya sudah beberapa tahun yang lalu. Gavin tersenyum kecil lalu meneguk minuman yang ada di depannya. Move on, Vin. Apa kamu tidak bisa melihat tatapan matanya? Adit berhenti sejenak sebelum melanjutkan kata-katanya lagi. 4 orang sahabatku menyukai gadis yang sama. Bayangkan, 4 orang pria memperebutkan satu wanita. Bukankah itu seperti hal yang... Aku jadi penasaran. Bagaimana reaksi Nicholas seandainya dia bertemu dengan Ivan? Untung aku hanya menganggapnya sebagai adik. Kalau tidak, aku juga harus melakukan battle dengan kalian. Tidak hanya ada satu ekor ikan di lautan, Vin. Masih ada yang lain loh. Ada cumi-cumi, kepiting, gurita. Adit mencoba melawak untuk menghibur temannya yang satu ini. Setelah sekian lama, akhirnya tawa yang lebar mengembang di bibir Gavin. Oh iya, kamu bisa mengajak gadis itu liburan dengan kita tahun depan? Gadis itu? Gavin tidak mengerti maksud kata-katanya. Jangan pura-pura tidak tahu kamu, Vin. Americano girl. Dari tatapan matanya saja, aku bisa tahu kalau dia menyukaimu. Jangan menyia-nyiakan kesempatan. Jangan sampai kamu terjatuh ke lubang yang sama 2 kali. Ingat itu. Adit menepuk bahu Gavin lalu berdiri, meninggalkan sahabatnya sendiri di sana.